Terima kasih banyak Bu. Pertama-tama saya ucapkan selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama saya selaku pengawas pendamping mengucapkan terima kasih atas pada Ibu Kepala Sekolah untuk presentasikan setelah kami akan menyampaikan hal-hal yang perlu kita sampaikan. Kalau kita berbicara masalah program satuan pendidikan, tentunya tidak lepas dari namanya perencanaan. Ya. Perencanaan di sini bahwa sekolah itu pada saat apakah di awal tahun, apakah dia tahun anggaran, itu sekolah wajib membuat namanya perencanaan atau program satuan. Ya. Apa sih yang harus dimasukkan di dalam program itu? Tidak lain adalah mulai kita menganalisis kebutuhan apa yang mendesak yang harus dilaksanakan di sekolah kita ini. Jadi yang harus pertama, sekolah menganalisis kebutuhannya, mulai dari kebutuhan gurunya, sumber dayanya, kemudian mungkin fasilitas sekolah, dalam hal ini apakah dia lab, apakah dia perpustakaan, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan sekolah untuk meningkatkan pengelolaan satuan pendidikan. Nah, kemudian yang paling penting juga nanti harus sampaikan stakeholder. Ya, siapa-siapa yang terlibat dalam hal ini adalah orang tua. Itu akan nanti menjadi perhatian kita sebagai pengawas setelah menjadi persentasenya. Kemudian pengembangan kurikulum, nah itu juga nanti bagian daripada pemaparan nanti, mungkin dia akan singgung bagaimana kurikulumnya. Nah, apalagi sekarang kita ini sudah ganti menteri, otomatis nanti ke depan tahun ajaran baru ya mungkin ada perubahan kurikulum lagi. Tapi yang sudah jalan, biarkan yang sudah jalan. Katakanlah anak kita yang kelas 10 ya, tetap itu nanti akan menyelesaikan kurikulum merdeka sampai tamat ya. Nanti kemudian sumber daya manusia, ini juga nanti menjadi bagian perhatian untuk kita semua di dalam program itu, bahwa sumber daya manusia kita ini perlukah nanti selalu bimbingan IHT atau workshop dan lain-lain terkait perubahan kompetensi-kompetensi yang diharapkan kita guru. Ya, bagaimana nanti kepala sekolah itu menyampaikan pengelolaan sumber dayanya, dalam hal ini mulai dari tenaga pendidiknya, PTK-nya, ditambah dengan saprasnya, ditambah pendukung-pendukung yang lain untuk jalan program sekolah. Ya. Kemudian evaluasi program. Nah ini juga penting bahwa setiap akhir semester itu harus wajib sekolah melakukan evaluasi. Jangan sampai kegiatan-kegiatan kita jalan selama ini, tapi kita tidak pernah evaluasi tingkat keberhasilannya sejauh mana. Ini yang menjadi perhatian kita pengawas. Mau melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan yang sudah jalan, apakah ada dampaknya atau bagaimana. Ya. Kemudian diharapkan juga di dalam program sekolah harus ada inovasi di dalam pendidikan, bahwa setiap guru itu mengajar, kita harus sebenarnya melek teknologi, tidak gaptek lagi. Dan semua guru-guru itu diharapkan bagaimana ada penguasaan teknologi dalam hal ini, apakah penggunaan laptop, penggunaan LCD dan lain-lain, itu yang kita harapkan. Kemudian bagaimana pengembangan kemitraan, ini juga harus sekolah bagaimana membangun kemitraan yang dimaksud di sini lembaga-lembaga lain yang bisa mampu mendukung kegiatan-kegiatan kita ini. Katakanlah kalau kita mau lakukan studi banding atau selanjutnya ada magang, ya bisa kita, tapi karena sekolah SMA tidak perlu, kecuali kalau di dalam pelaksanaan P5 itu kalau ada kegiatan-kegiatan P5 kemudian guru tidak ada yang menjadi narasumber, maka orang luar bisa dijadikan sebagai narasumber. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, mungkin ini menjadi bagian yang nanti disampaikan ke sekolah ekskulnya. Walaupun di dalam kurikulum nasional kita 12/2004 bahwa sebenarnya ekstrakurikuler itu tidak menjadi wajib, tapi itu hanya menjadi sukarela. Jadi karena guru-guru itu tidak bisa memaksakan anak-anak bagaimana dia berekskul, tapi disarankan, tapi tidak menjadi wajib. Ya, tidak bisa dipaksakan orang baru. Tapi kuncinya tetap akan disampaikan kepada anak-anak. Siapa yang mau pramuka, siapa mau siswala, siapa mau silakan. Kemudian pengembangan karakter, ya tentu kita juga berharap di dalam program itu ada pengembangan karakter sekolah kita ini yang harus menonjol. Apa sih yang karakternya anak-anak? Apakah pada saat anak-anak datang kita gurunya menjemput, kita jabat tangan, atau nanti di dalam kelas semua anak pulang harus jabat tangan dan guru. Jadi harus ada karakter-karakter yang harus kita dorong anak-anak di sini, atau dari kebersihan atau dan lain-lain. Nah, ini menjadi perhatian juga untuk kita semua. Ya, kemudian bagaimana strategi komunikasi yang harus kita bangun sekolah? Ya tentunya harus melibatkan orang tua dan masyarakat, dalam hal ini komite. Ya.
Kemudian monitoring dan penilaian. Nah, tolong juga nanti Ibu Kepala bahwa program-program yang sudah direncanakan di dalam program sekolah itu harus selalu dimonitoring sejauh mana tingkat-tingkat keberhasilannya, dan harus dinilai dan harus punya instrumen penilaian. Banyak sekolah yang sudah melakukan program tapi itu hanya sekedar gambaran, tapi dia tidak pernah evaluasi sejauh mana. Salah satu contoh, selalu kita laksanakan IHT pertama terkait pengembangan kompetensi guru. Apakah sekolah sudah mengevaluasi bahwa apakah ilmu yang didapat guru ini dia betul-betul dia terapkan atau tidak? Itu yang masih dengan evaluasi. Banyak sekolah hampir 2 kali, 3 kali, 4 kali dalam satu semester, tapi dia tidak pernah mengevaluasi sejauh mana kegiatan kita itu. Ya, besok saya lagi ke mereka ini ya, untuk sekolah itu artinya kegiatan-kegiatan itu banyak sekolah melakukan itu. Dan itu menjadi perhatian juga nanti Bu bahwa IHT itu sangat penting. Pengembangan yang diharapkan Pak Menteri nanti sini itu dia lebih banyak terfokus pengembangan sumber daya gurunya, sumber daya manusia, dan harus mengacu pada rapor pendidikan. Apa yang kurang di rapor pendidikan itu yang akan ditingkatkan. Ya. Kemudian kesimpulan bahwa sekolah itu membuat perencanaan, kalau perencanaannya bagus dan dilaksanakan dengan baik, saya kira sekolah akan bisa berjalan dengan baik. Bila mana perencanaan gagal, maka jangan harap juga sekolah kita akan bisa berjalan dengan baik. Ya. Kuncinya ada pada kita semua. Kepala sekolahnya harus betul-betul memimpin dengan pemimpin pembelajaran yang baik, ditambah dengan kita guru-guru harus berkolaborasi dan harus kerjasama yang baik. Nah, itu saja kuncinya. Biar bagaimanapun hebatnya kepala sekolah, kita pengawas selalu datang setiap hari. Kalau mindset kita guru tidak mau merubah, tidak ada juga dengan itu yang penting. Mindset kita artinya perubahan apapun yang dilakukan pemerintah, kalau kita tidak akan berubah, akan begitu juga sih. Nah, kuncinya kesadaran kita, kesadaran melaksanakan tugas, kedisiplinan dan lain-lain itu menjadi penting untuk kita semua. Saya kira cukup sekian apa yang saya sampaikan sebagai pengantar. Tentunya nanti menjadi bagian kepala sekolah untuk memaparkan salah satu praktik baik dari program sekolah yang dibiayai oleh Dana BOS 2024. Untuk itu saya akan persilakan kepada Ibu untuk menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya di sekolah kami itu Pak, dalam hal kegiatan ekstra kurikuler itu ada beberapa, cuma kebetulan kemarin itu yang masih hangat-hangatnya karena baru penutupannya dan penyampaian hasilnya juga itu baru kemarin sore Pak. Jadi baik karena kita akan memaparkan tentang kegiatan ekstrakurikuler anak kita di sini yang kebetulan kemarin itu artinya hasil yang kami syukuri berkat dari bimbingan dari Bapak Ibu guru pendamping Pak. Jadi yaitu kegiatan ekstrakurikuler paskibraka sekolah yang mana itu Pak, karena seperti apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa kalau kegiatan ekstrakurikuler itu misalnya gurunya tidak mampu di sini membimbing dalam hal itu, kita bisa menyewa dari luar. Dan alhamdulillah Pak, itu yang kami lakukan untuk mengikuti kegiatan ini. Siswa kami itu dilatih untuk diturunkan pasukannya ke sekolah kami Pak, untuk membina siswa kami untuk mengikuti lomba paskibra sekolah kemarin Pak di kecamatan tingkat kabupaten Sidendera Pak. Mana sih, apa sih sebenarnya itu paskibraka? Kenapa kita tonjolkan di situ? Karena kenapa Pak? Kita beranggapan bahwa dengan latihan mental fisik anak-anak kita itu bisa menumbuhkan jiwa nasionalismenya dan jiwa kedisiplinannya. Karena kenapa Pak? Pemahaman kami bahwa yang namanya kedisiplinan, disiplin dalam hal itu insya Allah akan baik semua Pak. Bukan dalam disiplin dalam belajar, disiplin dalam mengajar, itu akan tertata baik Pak kehidupan kita kalau memang itu dilaksanakan dengan baik. Makanya itu kita berusaha menumbuhkan jiwa nasionalismenya untuk cinta tanah airnya, anak-anak ke negaranya, ke lingkungannya, dan kedisiplinannya dalam hal datang ke sekolah dan pembelajarannya Pak, baik di siswa maupun tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan yang ada di sekolah kami Pak.
pahami semua bahwa apa sih paskibraka itu? Paskibraka itu kan diambil dari singkatan dari pasukan pengibar bendera pusaka. Nah di sini Pak ada foto-fotonya pada saat dia latihan itu ada pihak dari Koramil Pak, Koramil Pancarijang yang melatih siswa kami kurang lebih 1 minggu Pak. Latihannya apa sih? Harus berbaris, kemudian latihan mengibar bendera Pak, kemudian tata upacara juga, kemudian ya disitulah dibentuk karakternya. Kemudian sudah jelas bahwa apa sih? Sudah jelas bahwa paskibraka itu punya tujuan tersendiri, yaitu yang pertama adalah bisa menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila. Karena dia kan mereka diberi tanggung jawab masing-masing Pak ya. Disitulah dia bisa bertanggung jawab dan berdisiplin, meningkatkan rasa cinta tanah air, kemudian melatih kepemimpinan mereka. Dengan melatih kepemimpinan itu, bagaimana sih dia bisa menumbuhkan semangat kebersamaan dalam latihan. Kemudian manfaatnya sudah tentu antara lain adalah jelas bahwa dia bisa meningkatkan kepercayaan dirinya Pak. Karena dengan sigap yang tegak itu pasti kita merasa percaya diri Pak ya. Adalah memperluas jaringan pertemanan. Karena kan paskibraka juga Pak punya wadah Pak ya, jadi dari sekolah lain sehingga dia bisa memperbanyak, memperluas jaringan pertemanannya. Adalah pasti sudah jelas bahwa pasti dia mendapat pengalaman yang berharga yang belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Mempersiapkan diri baik fisik maupun mentalnya untuk menghadapi masa depannya, utamanya itu Pak yang mau lanjut di militer kah, apa di angkatan darat atau misalnya Polri, dia bisa menambah wawasan tentang kebangsaan. Wawasan kebangsaan karena juga ada memang materi yang dikasih sebelum dilatih Pak. Jadi kita bisa lihat foto-fotonya, kegiatannya. Yang pertama itu adalah pada saat dia latihan baris berbaris. Kemudian yang kedua yaitu latihan fisiknya Pak, ada push up-nya, ada sit up-nya, ada lari. Itu latihan fisiknya. Kemarin itu latihan pengibarannya Pak, pengibaran benderanya. Kenapa dipakai hijau kuning ya? Latihan karena masih latihan waktu selomba sebenarnya. Iya. Jadi ya hasil finalnya lah ini kemarin di Kecamatan Pajang. Ya inilah para wajah-wajah pembinanya Pak. Tapi ada juga sih pembina di balik layarnya Pak. Cuma kebetulan yang terekam kamera ini. Jadi alhamdulillah Pak kemarin sore jadi siswa kami Pak yang dapat juara ketiga Pak, juara ketiga. Jadi ini juara pertama adalah dari SMA Negeri 6 Sidrap, kemudian SMA Negeri 3 Pak, ya SMA Negeri 4 Pak. Dan alhamdulillah disyukuri ada uang pembinaannya Pak 400.000. Pengganti uang air minumnya anak-anak. Alhamdulillah Pak. Jadi mungkin itu yang kami bisa sampaikan pada kesempatan ini Pak. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.